Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bersama rekan saya dan Kali ini oke, baik. Di sini kita akan membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindakan pidana korupsi. Nah, di Indonesia korupsi secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah. Bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Lahirnya gerakan reformasi yang dimulai pada awal 1998 yang pada hakikatnya merupakan refleksi dari keinginan bangsa dan rakyat Indonesia. Namun, untuk melakukan koreksi itu, di sini kita akan introspeksi total terhadap berbagai kesalahan kolektif mistake rezim orde baru. Lalu, lahirnya gerakan formasi yang dimulai pada awal 1998 yang pada hakikatnya merupakan refleksi dari keinginan bangsa dan rakyat Indonesia itu, dan untuk melakukan koreksi dan introspeksi total terhadap berbagai kesalahan kolektif mistake rezim orde baru. Lalu puncak dari langkah pembaruan hukum untuk pemberantasan ini, tindakan pidana korupsi adalah dengan dibentuknya suatu lembaga independen dalam rangka pemberantasan tindakan-tindakan pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang banyak terungkap sejak reformasi adalah tindakan pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, akan dilanjutkan oleh Aldeni. malah kemudian ada pemahaman yaitu monoistis, yaitu Simon merumuskan tindak pidana Strafrecht dalam pengertian en strafbaar gestelde onrechtmatige schuldverband stand handling van en torkening yang unsur-unsurnya adalah satu, pembuatan manusia atau positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan. Dua, diancam dengan pidana strafbar gestit. Tiga, melawan hukum. Empat, dilakukan dengan kesalahan. Lima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dualistis itu memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Dualistis dan monolistis, yaitu penganut dualistis dan monolistis tidak memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. Next. Kemudian ada pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus. Penguruslah yang bertanggung jawab. Dengan demikian dapat diketahui di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar ketentuan KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi. Namun aturan tersebut membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif, dan badan wakil atau penerima kuasa.
Selanjutnya, korporasi sebagai pembuat dan korporasi juga yang bertanggung jawab. Kemudian ada hal-hal yang membenarkan dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi adalah karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bila pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan demikian, memidana korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan. Oke, di sini saya akan melanjutkan doktrin. Pertanggungjawaban pidana korporasi itu ada doktrin identifikasi. Lalu ada doktrin pertanggungjawaban pengganti vicarious liability. Nah, lalu di sini doktrin pertanggungjawaban yang ketat menuntut undang-undang strict liability. Nah, subjek dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 2 ayat 1. Yang kedua ada pasal 5 ayat 1, yang ketiga ada pasal 6 ayat 1, lalu yang keempat ada pasal 7, pasal 3, dan yang terakhir pasal 15. Dan pasal 16 UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001. Tindakan pidana korupsi oleh dan atas nama korporasi dalam kaitannya dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 UU PK disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Oke. Sekian itu saja presentasi dari saya dan rekan saya Aldeni. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Kawan-kawan? Tidak. Oke. Kayaknya tidak ada yang ingin bertanya ya. Maka saya akan tutupkan. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan kami presentasi. Saya akan tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.